Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, kita masuk pada pembahasan kitab adab. Ya, adab itu etika, ya, atau kalau bahasa kita ini akhlak. Banyak adab yang dicantumkan dalam bab ini. InsyaAllah untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan kita ke depan, kita akan fokus kepada pembahasan adab-adab yang ditetapkan dalam kitab An-Nawawi, Riyadhus Shalihin ini karangan Imam An-Nawawi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Adabut Ta'am, yaitu adab makan, sekaligus adab makan dan minum. Ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan, walaupun di sini banyak hadis-hadisnya, tapi insyaallah kita sebutkan kurang lebih 10 hadis dengan waktu yang singkat ini, dengan penjelasan yang singkat saja. Yang penting kita bisa mengetahui dan memahami adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan saat kita makan dan minum. Sebelum saya sampaikan hadis-hadis ini, kita pahami bahwa makan dan minum itu bukan ibadah, tapi itu adalah kebutuhan. Ya, kita makan, kita minum itu kebutuhan, bukan ibadah. Tapi makan dan minum kita ini bisa bernilai pahala atau bisa menjadi ibadah apabila kita lakukan makan dan minum sesuai dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sempurnanya agama Islam ini, bahwa apa yang awalnya bukan ibadah tapi dia bisa bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam masalah makan dan minum. Apa saja adab dan ketentuan yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dalam makan dan minum agar makan dan minumnya ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari setiap kali dia makan dan minum karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadisnya adalah dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya, kepada Umar bin Abi Salamah. Ini salah seorang sahabat Nabi yang masih kecil. Dari Nabi berkata kepadanya, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ada 3 nasihat Nabi yang beliau SAW ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah ini terkait dengan adab makan dan minum. Yang pertama, Nabi berkata, samillah. Samillah itu artinya sebutlah nama Allah ketika mau makan. Jadi yang pertama adalah adabnya, setiap kali kita mau makan dan minum, kita membaca bismillah. Itu ya, kita membaca bismillah. Jangan kita tinggalkan membaca bismillah ketika kita makan dan minum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi berkata, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Yang ketiga, Nabi berkata, wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu atau di hadapanmu. Jadi kalau banyak makan itu, kalau bisa kita ambil yang di depan-depan kita, itu saja yang kita ambil. Jangan terlalu lasak tangan kita ke sana kemari hingga akhirnya membuat orang tidak nyaman. Sedikit kita jelaskan hadis ini bahwa membaca bismillah sebelum makan itu hukumnya sunnah, tidak wajib.
Tapi kalau kita tidak membaca bismillah ketika kita makan, ya, ketika kita mau makan dan mau minum tidak baca bismillah, kerugian yang kita dapat adalah kita tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan. Ya, kita tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang kita makan. Walaupun kita kenyang, tapi keberkahannya nggak ada. Kenapa demikian? Karena setan ikut makan bersama kita. Setiap kali kita makan tidak membaca bismillah. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada kita, apabila kita lupa membaca bismillah ketika mau makan, maka kita bisa menggantinya dengan membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Gampang ya untuk dihafal. Misalnya kita makan, begitu di pertengahan makan baru teringat tadi gak baca bismillah, maka saat kita teringat kita baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki sedang makan, ya, kemudian makanannya itu tinggal satu suap, suapan terakhir. Ketika suapan terakhir Nabi melihatnya, dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, tinggal sesuap ini baru teringat, ya, tinggal sesuap baru teringat, belum baca bismillah. Dan Nabi melihat itu, kemudian Nabi tertawa. Kemudian Nabi berkata, sekarang setan tidak lagi makan bersamanya. Tadi setan ikut makan bersamanya. Kemudian Nabi berkata, ketika dia membaca bismillah, setan memuntahkan semua apa yang dia makan tadi. Gitu dia. Jadi inilah luar biasanya membaca bismillah tadi, Pak. Kalau kita baca bismillah, walaupun tinggal satu suap, itu setan langsung memuntahkan apa yang dia makan saat kita makan tadi tidak baca bismillah. Gitu dia. Jadi bahasanya kalau kita makan nggak baca bismillah, itu sama seperti kita memberi makan kepada setan. Gitu ya, sama seperti kita membaca memberi makan setan. Terkait dengan makan dengan tangan kanan, ini hukumnya wajib. Ya, makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, makan dengan tangan kiri hukumnya haram dan kita berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la ya'kulu ahadukum wa la yashrabu bishimalihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri. Minum juga nggak boleh pakai tangan kiri atau dengan tangan kiri. Kenapa? Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Maka larangannya adalah larangan menyerupai setan. Ya, maka hukumnya haram. Ini ulama menyatakan bahwasanya larangan makan minum dengan tangan kiri bukan larangan makruh lagi, tapi larangannya adalah haram. Baik yang dimakan itu besar ataupun kecil, ya, makanan berat ataupun makanan ringan. Karena ada salah seorang laki-laki kidal. Ya, kidal itu berarti kan dia dominannya tangan kiri. Ketika misalnya mengatakan janganlah kalian makan minum dengan tangan kiri, dia berkata, Rasulullah, ada seorang laki-laki memang kebiasaannya dia itu makan dengan tangan kiri dan dia melakukan sesuatu dengan tangan kirinya. Kalau kita kan dominannya kanan, dia kiri. Maka Nabi SAW berkata, itu semua kalau dibiasakan akan berubah. Nah, itu kata Nabi SAW. Maka tidak boleh. Dari hadis ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa makan dengan tangan kiri hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat, ya, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa, mungkin karena sakit tangannya dan sebagainya. Termasuk juga dengan minum, ya. Kalau kita lagi minum, kalau kita nggak bisa dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri, maka minimal di double, ya, dua-dua, kanan dan kiri. Itu insya Allah tidak masalah. Itu hadis yang pertama, ya, adab yang pertama. Hadis yang kedua, ini ada kaitannya dengan setan makan bersama kita kalau kita nggak baca bismillah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha." Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumahnya. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah, kemudian kita menyebut nama Allah. Jadi kalau kita masuk rumah, yang dimaksud dengan menyebut nama Allah adalah membaca bismillah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ditanya apa yang kita baca kalau kita mau masuk rumah, jawabannya adalah membaca bismillah saja.
Sedangkan salam, ucapan assalamualaikum itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah membaca bismillah kalau kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Kemudian wa inda tu'amihi, dan apabila dia masuk rumah baca bismillah, kemudian di rumah dia makan juga baca bismillah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kita nggak bisa tidur di rumah ini. Jadi setan nggak bisa tidur di rumah kalau seseorang masuk rumahnya membaca bismillah. Kemudian setan juga berkata, kita tidak dapat makan malam ini. Kenapa? Karena yang makan tadi membaca bismillah. Jadi perlu menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai rumah kita itu jadi tempat nginapnya siapa? Setan. Jangan sampai rumah kita itu menjadi jamuan makan malam setan. Kapan? Ketika kita masuk rumah nggak baca bismillah, maka juga nggak baca bismillah. Kemudian Nabi berkata lagi, wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi wa qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi qala adraktum al mabit wal 'asha. Nabi mengatakan, apabila seseorang masuk ke dalam rumah nggak baca bismillah, makan juga nggak baca bismillah, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kita nginap di rumah ini, tidur di rumah ini, dan kita dapat makan malam. Itu kata setan. Jadi dari hadis yang kedua ini kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pentingnya kita makan dan minum membaca bismillah di awalnya, atau ketika lupa kita membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dan pentingnya kita membaca bismillah atau menyebut nama Allah setiap kali kita masuk ke rumah kita. Begitu juga kalau kita keluar rumah ya. Kalau kita keluar rumah, Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita yang kita baca setiap kali kita keluar rumah, baik pagi, siang, sore ataupun malam, apakah ke masjid atau bekerja atau bepergian dan sebagainya, maka jangan lupa tinggalkan membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, setiap kali baca keluar rumah jangan lupa baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, karena kalau kita baca doa ini bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, 4 yang kita dapatkan itu ada 4. Yang pertama, malaikat mendoakan semoga kamu diberikan hidayah. Yang kedua, semoga rizkimu Allah cukupkan. Yang ketiga, semoga Allah menjagamu dari bahaya, maksudnya. Yang keempat, setan tidak ada yang mau mendekat untuk mengganggu kita. Ini 4 keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW kalau kita membaca doa keluar rumah yang telah diajarkan Nabi SAW kepada kita. Itu hadis yang kedua ya. Ini kita agak percepat karena hadisnya ada 10 yang saya sampaikan. Yang ketiga, adab makan dan minum. Nah, ini paling sering terjadi ya, terutama bapak-bapak ya, terutama para suami nih Pak, terkadang ada masakan-masakan istri yang kurang pas di lidah bapak. Nah, itu jangan dicela makanannya, apalagi dicela yang masak. Makanannya aja nggak boleh dicela, apalagi yang masak, yang sudah berusaha untuk menyiapkan makanan kepada kita. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun idistaha akalahu wa in karihahu tarakahu. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Ya, Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya, kalau bahasa mencela itu berarti makanan apa kayak gini rasanya enggak enak, entah apa gimana, itu namanya mencela gitu kan. Cukup kalau kita merasa itu enggak enak, makanannya kurang enak, udah gitu aja. Kemudian kita tinggalkan, nggak usah kita makan. Ini terkadang dicela, tapi habis juga, makan juga, ngomel juga, habis juga, semuanya disalahkan, tapi kenyang juga, habis juga. Ini dosanya berlipat nih. Ya, dosa mencela makanan, kemudian kedua dosa mencela orang yang memasaknya. Ya, bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, beliau tidak pernah mencela makanan. Karena makanan itu adalah sesuatu yang dimuliakan, ya. Makanan itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Kenapa makanan itu sesuatu yang dimuliakan? Karena apa yang tidak kita sukai, apa yang kita tidak butuhkan dari makanan ini, ternyata banyak orang lain yang membutuhkannya, dan banyak orang lain yang kekurangan dari makanan ini. Maka jangan sampai makanan yang kita miliki ini kita cela hingga akhirnya kita menjadikan makanan itu sesuatu yang tidak ada harganya.
Jadi kembali kepada adab dalam makan minum adalah jangan mencela makanan. Intinya kalau suka silahkan dimakan, kalau tidak suka silahkan ditinggalkan tanpa meninggalkan komentar-komentar yang tidak baik. Ini adab ya dalam masalah makan dan minum. Kemudian hadis yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah. Ini banyak orang makan ya, tambah kalau bahasa gitu ya, nambuh tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Itu apa sebab? Ternyata ada sebab. Ya, ada sebab kenapa orang makannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Bawaannya makan aja sampai 3-4 kali nambah tapi kok nggak kenyang-kenyang juga, nggak puas-puas juga. Ya bisa jadi salah satunya nggak baca bismillah. Yang kedua sebabnya ini ya disampaikan oleh Nabi SAW tentang anjuran makan bersama-sama. Ya, makan bersama-sama, minimal makan 2 orang, jangan sendiri. Ya, minimal 2 orang sama suami istri atau sama anak, sama keluarga. Jadi makan bersama keluarga itu memang disunnahkan. Dan itu menjadi nilai keberkahan yang besar. Pahalanya berlebih karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang berjamaah, ya bersama-sama. Coba kita dengarkan hadis ini dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nasba'." Ya Rasulullah, kami ini banyak makan, tapi kok enggak terasa kenyang. Ya kalau makan harus banyak, sedikit enggak bisa, harus betul-betul banyak supaya kenyang gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Apakah kalian makannya itu sendiri-sendiri gitu? Jadi makannya masing-masing, nggak bersama-sama. Satu orang di sudut sana, satu orang di sana. Apalagi kalau bawa bontot bahasanya, takut diminta sama sama kawannya, pelit gitu kan. Apalagi pas pula jatahnya pas-pasan sedikit, takut diminta sama orang. Ini biasanya anak-anak ya. Maka mereka berkata, "Iya Rasulullah." Qalu na'am ya Rasulullah, kami makan itu memang sendiri-sendiri, berpencar-pencar, nggak bersama-sama, nggak berjamaah. Maka Nabi SAW berkata, "Fajtami'u ala ta'amikum." Berkumpullah kalian ketika kalian makan. Makanya kalau sebenarnya ya cara makan yang tepat itu adalah nggak pakai piring tapi pakai apa dia? Pakai talam gitu kan. Nah, situ porsi 3 orang. Nah, 3 orang itu makan sama-sama. Makanya tadi Nabi berkata, "Makanlah apa yang di dekatmu, jangan ke sana kemari." Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang makannya sunnahnya itu satu nampan, satu talam ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuma terkadang juga ada orang yang risih terhadap hal seperti itu ya, silahkan saja mau makan sama piring masing-masing nggak apa-apa. Tapi kalau suami istri kan nggak ada salahnya Bapak Ibu ya, satu piring berdua. Itu bukan cerita romantis gak romantis aja, tapi cerita apa? Berkah atau tidak berkah, cerita pahala yang biasa dengan pahala yang luar biasa, gitu dia. Sama anak juga sama, makan bersama-sama. Maka Nabi berkata, "Fajtami'u 'ala ta'amikum." Makanlah kalian bersama-sama, berkumpullah kalian ketika makan dan diupayakan makan secara bersamaan. Kemudian Nabi berkata, "Wadhkuru smallah 'alaihi." Sebutlah nama Allah ketika kalian makan. Kemudian Nabi berkata, "Yubarak lakum fihi." Allah akan berikan keberkahan kepada kalian dalam makanan kalian, dalam hidup kalian. Jadi ternyata sebab kenapa kita kehilangan keberkahan dalam makan adalah ini yang katanya makan banyak tapi kok nggak kenyang-kenyang. Ada orang makan jam 7 pagi sarapan, nanti jam 10 makan lagi, jam 12 makan, jam 3 makan, jam 5 sore makan, jam 7 malam makan, mau tidur makan lagi, bawaannya lapar saja. Itu salah satu sebabnya apa? Nggak baca bismillah. Kemudian yang kedua, makannya sendiri-sendiri ya, atau udah baca bismillah, makan bersama-sama tapi makan banyak nggak kenyang-kenyang juga. Apa masalahnya? Jarang puasa berarti itu. Coba diiringi dengan puasa sunnah Senin Kamis insya Allah. Karena memang banyak makan ini tercela Pak ya, banyak makan tercela. Apalagi kalau sampai perutnya buncit, lihat jempol kaki aja nggak nampak deh. Lihat jempol kakinya nggak nampak. Kenapa? Karena tutup sama perutnya. Kalau kata ulama dulu bahwa al-fitnatu tudhibul fitnah ya, banyak makan itu menyebabkan kecerdasan berkurang. Dan banyak makan itu menyebabkan orang malas dalam beribadah ya. Jadi kembali kepada hadis yang keempat bahwa kurangi yang namanya makan sendiri-sendiri tapi makanlah secara bersama-sama. Hadis yang kelima ini yang berkaitan dengan makanan yang terjatuh
Bagaimana sikap kita ketika kita memegang makanan, mau kita makan tapi ternyata makanan itu jatuh. Nah, ini kita lihat ya hadis Nabi SAW. Ini ada beberapa adab dan ketentuan yang diajarkan Nabi terkait dengan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adza wal yakulha." Yang pertama Nabi mengatakan, apabila makanan kalian jatuh, ya, makanan kalian jatuh, maka Nabi berkata, ambillah. Nah, jadi disuruh ambil dan hilangkan kotoran yang ada pada makanan tersebut. Jadi disuruh bersihkan. Kemudian makanlah. Nah, itu dia. Jadi kalau makanan kita jatuh, kalau masih bisa diambil, bisa kita bersihkan, ambil, bersihkan dan makanlah. Jangan dibiarkan. Kenapa? Wala yad'aha li syaitan. Yang kedua Nabi berkata, jangan biarkan makanan tersebut tidak diambil, tidak dibersihkan dan tidak kita makan, nanti dimakan oleh setan. Jadi kalau kita makanan yang nggak sengaja jatuh saja, kalau kita biarkan sementara bisa kita ambil dan kita bersihkan dan kita makan, itu jadi makanan setan. Apalagi kalau sengaja kita buang. Apa istilahnya itu? Mubazir, orang bilang itu ngasih makan setan, betul tuh. Makanya makan tuh jangan banyak-banyak kali ngambilnya, ngambil sedikit dulu, nanti kalau kurang tambah lagi. Jangan main penuh-penuh itu, nanti terakhir apa? Dibuang-buang, kan gitu ya. Jadi yang pertama Nabi berkata, kalau jatuh makanan ambil, bersihkan, makan. Yang kedua, jangan biarkan makanan itu dimakan oleh setan kalau nggak kita ambil. Yang ketiga, kan misalnya, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'iqa asabi'ahu. Ini kesannya jorok, Pak, oleh sebagian orang yang nggak paham agama. Tapi kalau orang paham agama, ketika melihat hal ini, dia akan senang melihatnya, karena ini petunjuk Nabi SAW, karena ini sunnah Nabi SAW. Apa yang ketiga? Setelah selesai makan, jangan dielap tangannya, jangan dicuci tangannya, jangan dikerimkan tangannya pakai kain, pakai tisu atau pakai cuci tangan. Kalau bahasa kita nih koboan katanya. Jangan. Sebelum apa? Dia menjilatinya semua. Jilati jari-jari nih, Pak. Orang nengoknya kayak jijik ya kan? Tapi lihat jari sih, tapi itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi itu bagian dari syariat. Beda pahala, Pak, orang yang makan sama-sama baca bismillah dengan orang yang makan setelah makan dia, satu orang dia bersihkan jarinya dengan mulutnya, yang satu nggak bersihkan dengan mulutnya. Itu pahalanya beda. Di situ kita bisa mendapatkan pahala. Dan ini dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apabila kalian selesai makan, jangan kalian cuci tangan kalian, ini jarinya, sebelum kalian masukkan ke dalam mulut kalian untuk dijilatin ya, dilumutin gitu kan, atau disuruh istrinya untuk melumutinya. Itu melumatnya. Ini juga adab ya, pelajaran bahwa memang ya istri harus patuh kepada suami. Jadi kata Nabi tadi, dia sendiri yang membersihkan dengan mulutnya atau menjilatinya, atau suruh istrinya. Saking apanya? Saking Nabi SAW, jangan sampai kalian cuci sebelum kalian lakukan itu. Dan ini kan nggak banyak orang yang mau melakukan dengan berbagai macam alasan. Ya, apalagi gengsi-gengsian dan sebagainya, tinggalkanlah. Enggak usah cerita-cerita gengsi. Kita mau pahala dan kita mau menghidupkan sunnah Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilatinya itu, ya, melumutinya itu? Jawabannya karena Nabi mengatakan, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena kalian tidak tahu keberkahan makan kalian itu ada di mana. Bisa jadi di piring penuh itu, Pak, yang kita makan, itu yang perlu sampai habis sudah masuk dalam perut kita ini, nggak ada berkahnya di situ Allah letakkan. Ternyata berkahnya nempel di sini, Pak. Satu butir nasi atau 2 butir nasi yang ada di sini, berkahnya nempel di sini. Kemudian selesai makan, yang kita makan ini nggak ada berkahnya nempel di makanan yang kita makan. Jadi yang masuk dalam tubuh kita ini nggak ada keberkahan. Terus yang ada di sini kita buang, kita cuci, kita buang. Jadi kita cuma dapat apa? Dapat kenyang, nggak dapat barokah. Itulah bedanya lembu dengan muslim. Lembu itu makan yang penting apa dia? Kenyang. Kalau muslim bukan kenyangnya yang penting, apa? Berkahnya.
Ini kita Islam itu di situ bedanya. Maka Nabi pernah berkata, Muslim itu bedanya sama orang kafir kalau makan. Kalau orang kafir makan itu apa? Kalau bisa makan sebanyak-banyaknya. Kalau Muslim nggak seperti itu. Dia jadikan 3 bahagian itu perutnya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Bapak kalau kekenyangan sesak nafas nggak? Sesak nafas, begah perutnya gini. Mau duduk gini pun nggak bisa. Duduknya harus tegak gini aja. Mau tidur payah, semuanya payah. Kenapa? Karena terlalu banyak makannya. Kenapa kita terlalu terobsesi makan banyak? Padahal ya bukan berarti nggak boleh. Silahkan saja. Tapi yang kita kejar itu bukan kenyangnya, tapi yang kita kejar adalah keberkahannya. Coba kalau kita puasa, Pak, puasa, sahur, mungkin besok puasa, sahur, mungkin minum 1 teguk air saja, 1 gelas air, atau 1 kurma, atau 2-3 sendok nasi. Coba tahan sampai kapan? Sampai buka puasa kan tahan kita kan? Kenapa? Karena keberkahannya ada. Coba kalau kita nggak puasa, jam 10 pagi belum sarapan, gimana badan kita? Hah? Bukan lemas lagi, Bang. Pegang pulpen gemetar nih. Gitu. Karena apa itu tadi nggak ada berkah. Jadi yang penting kita cari adalah keberkahan. Itu hadis yang kelima. Kemudian hadis yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini terkait dengan porsi makan. Ya, porsi makan. Jadi Nabi sallallahu mengatakan, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Ta'amul wahid yakfi itsnain." Makanan 1 porsi itu cukup untuk 2 orang. Itu kata Nabi. Wa ta'amu itsnain yakfi arba'ah. Makanan 2 porsi cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan 4 porsi cukup untuk 8 orang. Itu kata Nabi SAW. Kenapa bisa cukup 1 bungkus nasi? Kalau dimakan sama 2 orang, akal kita berpikir ya kurang lah. Namanya 1 porsi untuk 2 orang. Tapi kalau Allah menilainya beda. Justru itu cukup. Kenapa? Walaupun tidak terasa kenyangnya, tapi keberkahannya merata dan terasa. Makanya terasa cukup. Walaupun tidak terasa kenyangnya, tapi keberkahannya didapat. Nah, ini juga jadi dalil bagi kita bahwasanya jangan pelit-pelit kali jadi orang. Itu loh. Jangan pelit-pelit kali jadi orang. Apalagi dulu ya, kalau masih anak-anak kecil dulu kan, takut makannya diminta sama orang. Dulu deh cucu gitu ya. Mau ambil ini gitu ya. Jangan seperti itu. Artinya kita perlu pahami bahwa kalau kita berbagi kepada orang, maka itu apa yang kita bagi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Dan ini menjadi dalil bagi kita bahwa makan bersama itu lebih terasa keberkahnya daripada makan sendiri-sendiri. Itu yang keenam, saya kira tidak perlu saya perpanjang. Yang ketujuh hadisnya ini terutama bapak-bapak yang kerja keras, Pak, ya, yang kerjanya kayak bangunan. Bapak pernah kalau minum itu minum pakai apa? Minumnya dari habis baterai. Cek, tes. Kalau minum itu minumnya, kalau kata Nabi kayak onta minum. Ya, kayak onta minum. Coba kita lihat hadisnya langsung aja. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La tasrabu wahidan kasyurbil ba'ir, walakin nishrabu mathna wa thulatha, wasummu idza antum syaribtum, wahmadu idza antum rafa'tum." Nabi SAW berkata, janganlah kalian minum sekali minum seperti onta yang minum. Onta itu kalau minum kan dia bisa 1 ember, 1 drum itu bisa habis dibuatnya. Dia kalau udah celupkan mulutnya ke ke air, dia nggak akan angkat-angkat itu sampai betul-betul kenyang. Kan orang kan kadang gitu kalau bapak-bapak ini kan pakai ceret langsung gitu. Yang herannya dia bisa bernapas, minumnya masih tertuang aja. Gimana cara itu ya? Itu nggak boleh. Tapi kata Nabi, isrobu mathna wa thulatha. Minumlah 2 kali teguk atau 3 kali teguk. Jadi maksudnya 1 kali 1 minum itu
kalau mau nafas berhenti dulu, nafas dulu baru minum lagi. Ya, jangan bernapas sambil minum, itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW berkata, wasammu idza antum syaribtum, dan bacalah bismillah sebelum kalian minum. Kemudian ucapkanlah alhamdulillah setelah kalian selesai minum. Jadi Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis, beliau kalau minum satu tegukan, kemudian bernapas, minum lagi, bernapas, minum lagi 3 kali. Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu kalau minum tidak seperti onta, ya, nggak seperti sebagian orang minum itu nggak ada jedahnya. Ya, itu bukan nggak boleh, ya, boleh saja, artinya nggak apa-apa, tidak berdosa. Akan tetapi adabnya itu berkurang dan tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketujuh ini hadisnya menjelaskan kepada kita bahwa minumlah dengan cara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, karena itu juga bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian hadis yang ke-8 ini tadi kalau saya sebutkan tentang larangan minum seperti onta tadi, dan saya berikan contoh kalau minum dipakai ceret itu. Nah, ceret itu kan ada 2 macam ya, Pak. Yang ada apa namanya, yang panjang dia tempat keluar airnya itu yang panjang dia, atau yang pendek sedikit aja, cuma jalan air aja, itu kan yang paling segini pendeknya. Nah, kalau yang panjang dia, ceret itu yang panjang tempat keluar airnya itu, seperti teko dan sebagainya, ceret-ceret yang di rumah kita itu dilarang kita minum dari situ langsung diteguk. Itu ada larangannya. Ya, kenapa? Coba kita lihat dulu hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah berkata, ya, bahwa naha Rasulullah SAW an yashroba min fiyis siqa atau min famil qirbah. Nabi melarang seseorang itu minum langsung dari ceret yang bentuk ceretnya seperti yang kita bilang tadi. Nah, kenapa Nabi melarang demikian? Nah, para ulama mengatakan karena dikhawatirkan di di ceret tadi itu ada hewan, binatang. Nah, tapi kalau kita tuang ke gelas kan, kalau ketuang ada binatangnya, misalnya kecoa atau cicak atau apalah, nah itu nggak berbahaya bagi kita, kan bisa aja terjadi kan, atau lalat atau semut. Karena kita nggak tahu bahwa saya minuman itu sudah bersemut semuanya, hingga akhirnya nggak kita tuang di gelas, kita langsung minum saja. Begitu kita buka ternyata isinya ada semut, ada lalat, kemudian juga ada binatang-binatang yang lain. Nah, itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut untuk menjaga kesehatan kita, terutama dalam masalah minum ini, agar tidak ada sesuatu yang tertelan dalam mulut kita dari hewan-hewan yang ada di tempat minum tadi. Jadi itu yang ke-8, larangan dalam masalah minum langsung dari ceret. Tapi kalau dari botol aqua misalnya itu kan, air mineral, itu nggak apa-apa. Atau ceret-ceret yang tadi kita katakan pendek saja itu dan dia nampak jelas terlihat, itu tidak masalah, ya. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ke-9 terkait dengan adab makan dan minum adalah larangan meniup makanan yang panas atau minuman yang masih panas. Ya, jadi jangan kita makan dan minum. Sebetulnya ada 2 itu dia. Yang pertama, jangan memakan makanan dan minuman yang masih mengeluarkan asap. Itu ada hadisnya bahwa Nabi melarang untuk memakan makanan sampai asapnya itu hilang. Ya, walaupun kita nggak tunggu sampai asapnya betul-betul hilang, sebetulnya maknanya adalah jangan dipaksakan kita makan ketika makanan itu masih terlalu panas. Kan nggak kita nikmati itu, Pak. Makanan kalau kita makan dengan keadaan masih terlalu panas itu kita nggak merasa nikmat makan tersebut. Kemudian karena makanan ini masih panas, terkadang kita nggak sabar, terus kita tiup. Minuman juga sama. Maka di sini Nabi SAW mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW naha anin
nafkhi fi syarab. Nabi melarang seseorang itu meniup minuman. Jadi minuman yang masih panas itu ditiup, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun al-qadatu araha fil ina. Faqala ahrikha. Ya Rasulullah, di minuman ini, maksudnya diceret atau di tempat yang agak besar, itu ada kotorannya. Jadi supaya kotoran itu minggir, saya tiup. Jadi kan bukan hanya ketika masih ketika masih panas saja. Jadi ada sahabat, ini ada tempat minum agak besar, kemudian dia mau tuangkan, ternyata di situ ada kotoran, dan dia tiup itu minuman tadi supaya kotorannya minggir. Maka Nabi SAW berkata, jangan ditiup, tapi tuang saja. Nah, itu perintah Nabi SAW. Dan ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya tujuannya hanya bukan sekedar mendinginkan makanan, menunjukkan bahwasanya kita nggak sabar, bukan itu, tapi untuk kesehatan. Ya kalau kita belajar kesehatan itu kan, apa yang kita tiup itu kan nggak boleh masuk lagi ke dalam tubuh kita, namanya CO2, karbon dioksida. Kalau kita tiup, nanti kalau kita telan lagi, kita masukkan lagi, maka itu menjadi penyakit bagi kita. Dan selain meniup makanan, Nabi juga melarang kita itu bernapas ketika sedang minum, dan napas kita itu di dalam gelas. Ya, terutama yang gelas-gelasnya besar. Jadi saat kita minum, kalau mau bernapas, pindahkan itu minuman, gelasnya kita pindahkan, bernapas. Jangan sampai kita bernapas saat kita minum, dan saat kita bernapas itu gelasnya masih di mulut kita. Nah, itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena terkait dengan masalah kesehatan, gitu ya. Kalau minuman dilarang untuk ditiup, maka makanan juga sama. Ya, makanan juga sama supaya selesai. Supaya tidak terburu dingin. Maksudnya kita dinginkan dengan tiupan tuh nggak boleh. Kalau dikipas-kipas nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang terakhir, hadis ke-10 terkait dengan kebolehan makan dan minum berdiri, tapi makan dan minum duduk itu lebih afdal, lebih baik daripada makan dan minum sambil berdiri. Jadi makan dan minum sambil berdiri ini itu tidak mutlak dilarang. Ada masa di mana seseorang itu boleh makan dan minum sambil berdiri. Ya, coba kita lihat ini hadisnya. Ya, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Salah satunya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun." Rawahu At-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Umar sahabat Nabi berkata, kami di zaman Nabi SAW itu makan sambil berjalan. Ya, kami makan sambil berjalan, dan Nabi melihat mereka makan sambil berjalan dan Nabi nggak melarang. Kemudian dia berkata, kami minum juga sambil berdiri, dan Nabi melihat mereka tidak dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkataan Nabi SAW, disebutkan dalam hadis beliau, ini hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi melarang la ya'kulu ahadukum la yashrabu ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, falil akli, ya Rasulullah, kalau minum bagaimana? Makan bagaimana? Jadi kalau minum enggak boleh berdiri, makan bagaimana? Boleh enggak berdiri? Maka Nabi SAW berkata, dzalika asyarrun wa akhbath. Kalau makan itu lebih buruk dan lebih jelek. Itu kata Nabi SAW. Berarti lebih nggak boleh kalau kita makan berdiri, minum berdiri aja nggak boleh, apalagi makan berdiri. Nah, itu larangan. Sementara Ibnu Umar tadi mengatakan kami makan minum di zaman Nabi sambil berdiri dan jalan bahkan. Nah, bagaimana menggabungkan antara dua hadis yang berbeda ini? Yang satu Nabi melarang, yang satu Nabi membiarkan. Jawabannya para ulama mengatakan bahwa ada masa-masa di mana seseorang itu boleh makan dan minum berdiri saat dia dalam aktivitas yang memang harus cepat dia lakukan, tidak bisa dia berlama-lama.
Misalnya orang sedang bekerja, itu kan sedang bekerja, dia nggak bisa sambil duduk atau tidak ada tempat untuk duduk. Kalau mau jongkok juga susah, artinya mau cepat buru-buru, maka dalam keadaan itu dibolehkan. Contohnya adalah ketika Nabi minum air zam-zam saat selesai tawaf. Beliau selesai tawaf, beliau sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, beliau minum air zam-zam sambil berdiri menghadap Ka'bah. Setelah itu beliau usapkan wajahnya dan siram kepala dengan air zam-zam. Setelah itu beliau berjalan lagi menuju ke sofa untuk sa'i. Dan itu para ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri? Karena beliau selesai tawaf itu mau langsung sa'i, nggak istirahat ya, dalam satu gerak amalan perbuatan. Jadi intinya, kalau kita bisa makan dan minum sambil duduk itu lebih baik. Tapi kalau keadaan dan tempat susah untuk membuat kita makan dan minum sambil duduk, maka itu dibolehkan kita makan dan minum sambil duduk atau sambil berdiri atau berjalan. Tapi lihatlah keadaannya, jangan sampai kita ini terlalu bersepele terhadap masalah tersebut. Wallahu taala a'lam. Saya kira ini saja. Masih ada waktu mungkin 1 menit atau 2 menit untuk bertanya mungkin. Habis? Ya udahlah, kalau udah habis ya itu kita tutup. Demikian kajian kita ini terkait dengan adab makan dan minum. Ada 10 hadis kita sebutkan tadi, tinggal kita amalkan dan kita praktekkan agar makan dan minum kita bernilai pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.